Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Masyiral muslimin, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini, di bulan yang penuh dengan kebahagiaan ini, di bulan suci yang berbahagia ini, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah kita, puasa Ramadan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita juga senantiasa diberikan waktu oleh Allah, karena pada hakikatnya kehidupan kita di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Maka mari kita manfaatkan detik-detik waktu kita di bulan suci Ramadan ini untuk senantiasa memperbanyak amal ibadah kita. Yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa terhaturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas berkat dakwah beliau sudah mendakwahkan agama Islam ini penuh dengan perjuangan, penuh dengan cobaan. Insya Allah beliau tetap ikhlas, beliau tetap bersabar, dan beliau tetap mujahadah dalam mendakwahkan agama Islam ini. Hasilnya apa? Maka hasilnya ketika saat ini kita bisa hidup di dunia ini, hidup di era saat ini yang bisa dikatakan sudah jauh dari masa Rasulullah dahulu, namun alhamdulillah kita masih bisa menikmati buah dari perjuangan beliau. Maka sudah semestinya ya ihwah, sudah semestinya kita sebagai seorang muslim, kita menjaga apa yang sudah diwariskan oleh Rasulullah, apa yang sudah diwariskan oleh Nabi kita. Maka beliau meninggalkan dua hal, yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi. Inilah dua hal warisan dari beliau yang harus senantiasa kita jaga. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita semua. Pada kesempatan kali ini ada suatu hal yang menarik untuk kita bahas. Kita semua tahu bahwa di Indonesia ini bisa dikatakan bahwa Muslim bisa dikatakan adalah suatu mayoritas. Keberadaan umat Islam sendiri di negara kita Indonesia ini, di bumi Indonesia ini sudah sangat besar. Banyak sekali orang yang secara mengaku bahwa dirinya Islam. Buktinya apa? KTP. Namun apakah secara harfiah, apakah memang benar-benar dia adalah seorang Muslim? Belum tentu ia yang mengaku bahwa dirinya Islam, namun pada hakikatnya dia seorang Muslim. Itu belum tentu, karena perlu kita bedakan mana yang Islam saja, tapi mana juga yang Muslim. Karena kita tahu bahwa seorang Muslim ini sudah pasti akan menjalankan seluruh yang ada dalam agama Islam. Termasuk seorang Muslim pasti memegang teguh apa yang ada di Islam itu dijalankan, serta bisa meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah. Fenomenanya itu tak sedikit yang ternyata justru ketika ia mengaku sebagai seorang Muslim, naudzubillah, mohon maaf, ternyata banyak larangan Allah yang dilanggar, banyak perintah-perintah Allah yang dilalaikan, dan masih banyak lagi. Sehingga apakah benar hal ini bisa dikatakan ia sudah menjadi Muslim yang kafah? Naudzubillah. Maka meskipun di Indonesia ini kedudukan umat Islam sudah menjadi suatu mayoritas, ada timbul pertanyaan, di negara yang mayoritas Islam ini bagaimana kondisi umat Islamnya? Apakah sudah kuat? Atau justru masih lemah? Maka apakah bisa kekuatan umat Islam
itu diukur dari kuantitas umatnya, dari kuantitas jamaahnya, dari kuantitas orang yang mengaku dirinya Islam. Tidak, ya, itu tidak bisa, ya. Kekuatan Islam itu bisa diukur ketika umatnya, ketika jamaahnya, ketika penganut agamanya, ya, itu memiliki kualitas yang baik, ya. Sehingga keislamannya itu benar-benar hakiki, benar-benar kafah, ya. Setelah keislamannya kafah, ya, keimanannya pun juga kafah, ya, benar-benar iman yang sesungguhnya. Maka ma'asyiral muslimin, ya, cita-cita kita semua sebagai umat Islam, tentunya kita menjadi seorang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Karena pada hakikatnya ketika nanti dihisab di yaumul akhir nanti, ketika Allah menggolongkan orang-orang yang sudah ketika berada di yaumul akhir nanti, itu yang membedakan adalah ketakwaannya. Nah, maka dari sini kita lihat bersama fenomena yang saat ini sedang terjadi di lingkungan sekitar kita. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa Muslim di Indonesia ini adalah mayoritas, ya. Tentunya yang namanya mayoritas ini tempat ibadahnya juga lebih banyak daripada yang lainnya. Nah, sekarang jenengan pirsani sedanten, ya. Bapak Ibu dan hadirin, Bapak Ibu dan pemirsa semua, lihat di sekeliling kita, ya. Coba lihat sekarang hampir, ya, jangankan per kabupaten, jangankan per kecamatan, ya, kadang sudah ada yang per kelurahan sudah ada masjid, bahkan dalam satu RT ada satu masjid, ada satu musola, ya. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah ketika masjid-masjid sepi, di mana jamaahnya? Ya. Kalau kita lihat bersama, ya, nampaknya banyak sekali di masjid-masjid sekitar kita, ya, jamaahnya hanya, ya, katakanlah bisa dikatakan, ya, beliau-beliau yang sudah sepuh, mohon maaf, beliau-beliau yang sudah berumur, yang mana memang orientasi hidupnya ini hanya untuk beribadah. Lantas pertanyaannya, kemana para pemudanya? Nah, ini menjadi PR bagi para pemuda, ya. Padahal kita ketahui bersama, ya, salah satu golongan yang nantinya akan dinaungi oleh Allah, ya, ketika di surga, ya, wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masjid. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masjid. Ya, seorang pemuda yang hatinya bergantung ke masjid. Ini mohon maaf, ya, mohon maaf, ya. Jangankan, ya, bergantung ke masjid. Orang yang datang ke masjid aja sedikit, ya. Lantas bagaimana nanti bisa bergantung ketika ia tidak datang ke masjid? Ya. Lantas ke masjid itu untuk apa, ya? Ini juga salah satu fenomena, ya. Ternyata sudah banyak saudara sekalian, ya, ikhwah muslim semua, ya, di masjid-masjid sudah banyak dipasang wifi. Uniknya orang yang datang ke masjid justru ia tidak untuk sholat tapi untuk nebeng wifi. Apakah ada? Ada, ya. Naudzubillah. Ya minimal itulah, ya. Ketika sudah nebeng wifi, otomatis ketika sudah adzan, ya bismillah, harapan kita ya di situ ikut menunaikan ibadah sholat berjamaah. Karena apa? Karena apa? Kita semua tahu as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Analoginya seperti ini. Ya. Pemirsa semua, ya, kita analogikan ini adalah agama, ya. Ini adalah agama. Maka ketika as-sholatu imaduddin, agama ini dipegang oleh seorang muslim, ya. Dalam agama Islam, ya, dalam rukun Islam yang kelima adalah pergi haji, ya. Ini bisa ditinggalkan ketika orang tidak mampu untuk pergi haji, ya, bukan tidak mau tapi tidak mampu, ya, tidak mampu untuk pergi haji.
Kemudian yang keempat adalah zakat. Ini juga ada pengecualian ketika termasuk golongan orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Kemudian apa? Puasa. Ya. Puasa juga bagian dari rukun Islam. Namun ini juga ada pengecualian ketika ada golongan orang-orang yang berhak atau yang diberi keringanan oleh Allah untuk meninggalkan puasanya. Ya. Entah dengan cara membayar fidyah atau mengganti di hari lain. Ya. Namun yang kedua adalah sholat. Nah, ketika rukun iman yang kedua, yakni sholat, as-sholatu imaduddin ini tadi ditinggalkan, maka jatuh. Ya. Agamanya jatuh. Lantas bagaimana ikhwan muslim semuanya? Ketika kita meninggalkan sholat, agamanya jatuh. Lantas bagaimana? Bagaimana kita bisa dinaungi oleh Allah ketika di yaumul akhir nanti? Bagaimana? Ini pertanyaan yang mestinya kita jawab dalam hati kita masing-masing. Ya. Maka saudara sekalian, ya, pemirsa MTA TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ya, ternyata sholat saja tidak cukup. Ya. Sholat saja tidak cukup. Karena apa? Perintah Allah adalah untuk sholat di masjid. Ya, untuk sholat di masjid. Maka kita juga lihat sunnah-sunnah Nabi. Ya. Sunnah-sunnah Nabi mengajarkan bahwa kita sebagai seorang yang Islam, seorang yang beriman, ya, sholatlah berjamaah di masjid. Ya. Pemirsa MTA TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah, di hadis yang lain, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu rumah Allah, ya, yakni masjid, ya, untuk melaksanakan salah satu kewajiban Allah, ya, maka langkah-langkahnya itu, ya, langkah kaki yang satu menghapus kesalahan dan langkah kaki yang satunya lagi mengangkat derajat kita. Maka kira-kira kalau menurut hadirin, menurut pemirsa semua, ya, ketika semakin jauh rumahnya dari masjid, itu suatu musibah atau kenikmatan. Ya. Ketika semakin jauh rumah kita dari masjid, itu musibah atau kenikmatan. Kadang banyak orang yang berpendapat, ya lebih enak rumahnya dekat masjid, kan nanti kalau ke masjid dekat, gitu, ya. Ya memang, ya, kalau rumahnya jauh dari masjid, mau ke masjid jauh, tapi di sisi lain ternyata Allah memberikan kebaikan kepada kita, memberikan keutamaan kepada kita, bahwa derajatnya lebih banyak dan kemudian kesalahan-kesalahan kita juga lebih banyak dihapus oleh Allah. Otomatis yang rumahnya lebih jauh dari masjid, mujahadahnya lebih besar, maka pahalanya juga lebih banyak. Masya Allah. Ya, ini perlu kita syukuri bersama. Pemirsa MTA TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pertanyaannya saat ini adalah, sudah sejauh mana kita menjalankan keutamaan ini? Sudah sejauh mana kita menjalankan keutamaan ini? Mari kita jawab dalam hati kita masing-masing, dan kita renungkan, dan kita terus perbaiki amalan-amalan kita, termasuk amalan untuk sholat berjamaah di masjid ini. Insya Allah kita semua sebagai seorang hamba yang senantiasa mengharapkan ridha Allah, dan niat kita menjadi hamba yang diangkat derajatnya oleh Allah ketika di surga nanti. Barakallahu fiik. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.